Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai entitas pelapor. Jadi, akuisisi perusahaan ini terjadi ketika perusahaan sebelumnya terpisah dan berada di bawah kendali manajemen yang sama. Nah, meskipun secara hukum tetap sebagai entitas yang terpisah, laporan keuangan perusahaan induk dan anak ini dapat digabungkan dalam laporan konsolidasi. Dan induk perusahaan itu bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan gabungan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada investor bagaimana kinerja kedua perusahaan ini. Nah, salah satu strategi bisnis setelah akuisisi adalah dengan mengubah nama merek perusahaan untuk memperkuat identitas baru seperti yang dilakukan Quicken Loans ketika berganti nama menjadi Rocket Companies. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana hubungan induk dan anak perusahaan. Jadi, hubungan antara induk dan anak perusahaan itu terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain, sehingga dapat mengendalikannya karena 50% lebih tadi. Ada dua bentuk hubungan dalam struktur ini, yaitu afiliasi langsung, di mana afiliasi langsung itu induk perusahaan memiliki kontrol langsung atas anak perusahaannya, dan juga afiliasi tidak langsung di mana kontrol dilakukan melalui perantara seperti ketika anak perusahaan juga memiliki saham di perusahaan lain. Dan contohnya ada di Reed dan Company, memiliki anak perusahaan dengan kepemilikan yang mayoritas sehingga dapat mengatur operasional dan bagaimana kebijakan bisnisnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kebijakan konsolidasi. Bagaimana kebijakan konsolidasi itu? Jadi kebijakan konsolidasi dalam laporan keuangan itu bertujuan untuk menggabungkan laporan keuangan dalam seluruh perusahaan sehingga ada dalam satu grup. Jadi seolah-olah perusahaan itu ada dalam satu entitas yang sama. Nah, berdasarkan GAAP, laporan ini penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada investor bagaimana kondisi keuangannya dalam grup secara keseluruhan itu. Nah, jika suatu perusahaan ini memiliki lebih dari 50% saham di perusahaan lain, maka laporan keuangannya itu harus dikonsolidasikan. Namun, jika kepemilikannya itu kurang dari 50% tetapi masih memiliki pengaruh signifikan, metode ekuitas dapat digunakan seperti materi yang pada bab sebelumnya. Dan selain itu, pengungkapan kebijakan konsolidasi itu diperlukan. Untuk apa? Jadi untuk meningkatkan transparansi dan juga memberikan gambaran yang jelas bagi para investor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasian balance sheet pada tanggal akuisisi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan gabungan dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Tujuan utama dari konsolidasian balance sheet pada tanggal akuisisi ini yang pertama ada menghapus saldo timbal balik. Salah satu tujuan utama konsolidasi adalah menghilangkan saldo timbal balik antara induk dan anak perusahaan. Misalnya, jika induk memiliki piutang kepada anak perusahaan, maka dalam laporan konsolidasi, piutang dan utang ini akan dieliminasi. Lalu tujuan yang kedua, mengakui kepentingan non-pengendali. Jika ada kepentingan non-pengendali dalam anak perusahaan, maka kepemilikan mereka juga harus diakui dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mencerminkan goodwill. Saat proses akuisisi, seringkali terjadi perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku aset yang diakuisisi. Selisih ini disebut goodwill dan harus dicatat dalam laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Baik, pengembangan dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akuisisi 100% pada nilai buku. Langsung saja masuk ke contoh kasusnya, yaitu Pop Corporation mengakuisisi 100% Sun Corporation dengan harga $80.000. Akuisisi ini dilakukan pada nilai buku, yang berarti tidak ada pengakuan goodwill karena nilai wajar aset dan liabilitas sama dengan nilai bukunya.
Akuisisi pada nilai buku ini memiliki implikasi langsung terhadap laporan keuangan konsolidasi yang disusun setelah transaksi selesai. Perubahan yang terjadi setelah ada akuisisi ini yang pertama yaitu penghapusan akun investasi pada anak. Jadi dalam laporan keuangan terpisah, Pop Corporation mencatat kepemilikan atas Son Corporation dalam akun investasi Inson sebesar $80.000. Namun, dalam laporan keuangan konsolidasi, akun ini dihapus karena nilai tersebut sudah mencerminkan total ekuitas Son. Eliminasi akun ini dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan hanya aset dan liabilitas yang nyata tanpa adanya duplikasi dari pencatatan investasi. Nah, selain menghapus akun investasi, laporan keuangan konsolidasi juga menghilangkan ekuitas Son Corporation yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Hal ini karena akun tersebut adalah timbal balik dengan akun investasi induk. Dalam laporan keuangan terpisah, Son Corporation masih memiliki modal saham dan laba ditahan. Tetapi dalam laporan konsolidasi, akun tersebut tidak lagi terlihat karena sudah digantikan dengan ekuitas Pop Corporation. Setelah eliminasi akun investasi dan ekuitas anak perusahaan, aset dan liabilitas non-resiprokal dari kedua entitas itu digabungkan dalam neraca konsolidasi. Untuk aset lancar dan aset tetapnya, itu semua aset nyata dari Pop dan Son dijumlahkan untuk mendapatkan total aset yang dimiliki oleh grup setelah akuisisi. Untuk liabilitasnya, dari kedua perusahaan juga dijumlahkan untuk mencerminkan total kewajiban yang harus dipenuhi oleh corporation ini. Lalu untuk ekuitasnya, dalam laporan konsolidasi hanya mencerminkan ekuitas Pop Corporation karena ekuitas Son Corporation telah dieliminasi dalam proses konsolidasi. Selanjutnya ada akuisisi 100% dengan goodwill. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Pop Corporation mengakuisisi 100% saham Son Corporation dengan harga $100.000. Lalu untuk nilai buku ekuitas Son Corporation sendiri hanya sebesar $80.000. Nah, dalam kasus ini harga yang dibayarkan oleh Pop Corporation itu lebih tinggi dari nilai buku ekuitas Son Corporation, sehingga terdapat selisih sebesar $20.000. Itu didapat dari $100.000 dikurangi dengan $80.000. Nah, $20.000 ini dikategorikan sebagai goodwill, di mana goodwill sendiri itu muncul ketika suatu perusahaan itu membayar lebih dari nilai buku bersih aset yang diperolehnya. Nah, dalam proses konsolidasi ini perlu melakukan jurnal eliminasi investasi untuk menghapus akun investasi dan mengakui adanya goodwill. Jurnal yang untuk jurnalnya di sini sudah tertera di slide, yaitu debit ada common stock pada Son Corporation sebesar $60.000, lalu retained earnings Son Corporation sebesar $20.000 dan goodwill sebesar $20.000. Pada kredit yaitu investment in Son Corporation sebesar $100.000. Nah, jurnal ini itu untuk menghilangkan saldo ekuitas anak perusahaan dan menggantinya dengan goodwill di neraca konsolidasi. Untuk neracanya ada di slide selanjutnya. Biasanya di sini ada neraca konsolidasi dari pembahasan contoh soal kasus yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, setelah jurnal eliminasi dilakukan, di sini saya tampilkan kembali untuk jurnalnya. Neraca konsolidasi ini mengalami beberapa perubahan yang terjadi pada aset, yaitu pada akun investasi Inson Corporation sebesar $100.000 itu dihapus. Lalu yang kedua ada akun goodwill sebesar $20.000. Itu dimasukkan ke dalam aset sebagai nilai lebih dari harga akuisisi. Lalu yang kedua pada liabilitas dan ekuitas. Ekuitas Son Corporation termasuk modal saham sebesar $60.000 dan laba ditahan sebesar $20.000 itu dieliminasi karena sudah menjadi bagian dari ekuitas induk. Dan goodwill itu dicatat sebagai aset menggantikan selisih antara harga investasi dan ekuitas anak perusahaan. Lalu untuk ekuitas dari Pop Corporation sendiri itu tetap tidak berubah dalam neraca konsolidasi.
Perubahan ini menunjukkan bahwa setelah akuisisi, neraca konsolidasi tidak lagi mencatat investasi dalam anak perusahaan secara terpisah, melainkan mengakui goodwill sebagai bagian dari aset grup perusahaan. Dan penting juga untuk diingat bahwa jurnal eliminasi ini hanya dicatat dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan masing-masing entitas. Selain itu, goodwill tetap berada dalam neraca kecuali terjadi penurunan nilai atau impairment yang dapat mengurangi nilai goodwill di periode mendatang. Lalu selanjutnya ada akuisisi 90% dengan goodwill. Langsung saja masuk ke contohnya, yaitu Pop Corporation mengakuisisi 90% saham Sun Corporation dengan harga $90.000. Sisanya sebesar 10% adalah kepentingan dari non-pengendali. Untuk total nilai wajar Sun Corporation sendiri adalah $100.000. Nah, dari perhitungan ini ada goodwill sebesar $20.000. Itu dari $90.000 akuisisi oleh Pop Corporation ditambah dengan $100.000 akuisisi dari kepentingan non pengendali, sehingga ada hasil sebesar $100.000 dikurangi dengan $80.000, sehingga diperoleh goodwill sebesar $20.000. Lalu setelah angka ini ditemukan, selanjutnya perlu membuat jurnal eliminasi investasi dan pengakuan kepentingan non pengendali. Di sini sudah saya cantumkan untuk jurnalnya, yaitu debit capital stock in Sun sebesar $60.000, lalu retained earnings in Sun sebesar $20.000 dan goodwill sebesar $20.000. Lalu untuk kreditnya ada investment in Sun sebesar $90.000 dan juga non-controlling interest sebesar $10.000. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengeliminasi saldo investasi timbal balik dan saldo ekuitas dengan menyesuaikan selisih $20.000 dari investasi terhadap nilai buku aset bersih sebesar $80.000 menjadi goodwill, serta mengakui adanya kepentingan non-pengendali sebesar $10.000, yaitu 10% dari ekuitas bersih Sun Corporation. Selanjutnya di sini ada neraca konsolidasi Pop Corporation dan juga anak perusahaannya. Neraca ini itu lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu akuisisi 90% dengan goodwill. Nah, setelah jurnal eliminasi dicatat, di sini saya tampilkan kembali untuk jurnalnya. Itu terdapat beberapa perubahan dalam neraca konsolidasi, yaitu pada aset, itu di akun investasi investment in Sun sebesar $90.000 itu dihapus dari neraca karena telah dieliminasi sesuai dengan jurnal yang telah dibuat ini. Lalu muncul goodwill sebesar $20.000, ini ditambahkan ke dalam aset. Lalu yang kedua ada perubahan pada liabilitas dan ekuitas, di mana ekuitas Sun ini dihapus dalam konsolidasi karena kepemilikan mayoritas oleh Pop Corporation. Lalu adanya kepentingan non pengendali sebesar $10.000 ini dicatat dalam ekuitas yang mencerminkan 10% kepemilikan minoritas. Lalu ekuitas pemegang saham mayoritas hanya mencerminkan kepemilikan Pop setelah eliminasi investasi. Nah, dengan adanya eliminasi ini, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan grup secara keseluruhan tanpa adanya duplikasi antara investasi induk dan ekuitas anak perusahaan. Sehingga laporan keuangan ini lebih akurat dalam menunjukkan posisi keuangan entitas yang telah dikonsolidasi. Pembahasan selanjutnya mengenai kepentingan non-pengendali. Mungkin di slide sebelumnya sudah ada penyebutan mengenai kepentingan non-pengendali. Lalu apa sih kepentingan non-pengendali itu? Jadi kepentingan non-pengendali adalah bagian ekuitas dalam anak perusahaan yang mana dimiliki oleh pihak selain induk perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, seluruh aset dan liabilitas anak perusahaan tetap dicatat dalam neraca konsolidasi. Tetapi pada bagian ekuitas yang menjadi hak
pemegang saham dan pengendali harus dicatat secara terpisah berdasarkan nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Lalu untuk pelaporan kepentingan dan pengendali dalam neraca konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, kepentingan dan pengendali disajikan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Artinya, meskipun anak perusahaan tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk, seluruh aset dan kewajibannya tetap dikonsolidasikan. Tetapi bagian kepemilikan non pengendali tetap diakui dalam ekuitas. Lalu, dulu kepentingan dan pengendali itu seringkali dilaporkan sebagai liabilitas non lancar, yang berarti dianggap sebagai kewajiban perusahaan terhadap pihak eksternal. Namun, pendekatan ini tidak sesuai dengan konsep ekuitas, karena kepentingan dan pengendali sebenarnya bukan bagian dari hak kepemilikan atas aset bersih anak perusahaan. Jadi bukan utang yang mana harus dilunasi. Sehingga berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini, yaitu GAAP, kepentingan non pengendali tidak boleh diklasifikasikan sebagai kewajiban, tetapi harus ditampilkan secara terpisah dalam ekuitas. Selanjutnya, dampak kepentingan non pengendali pada laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, laba anak perusahaan harus dibagi antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Yang mana ini berarti laba bersih yang dihasilkan oleh anak perusahaan tidak sepenuhnya menjadi milik induk, tetapi sebagian harus dialokasikan kepada kepentingan dan pengendali sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Dengan demikian, dalam laporan keuangan harus ditampilkan dua komponen laba bersih secara terpisah. Yang pertama, laba yang diatribusikan kepada kepentingan pengendali, yaitu bagian laba yang menjadi hak induk perusahaan. Lalu yang kedua, laba yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali, yaitu bagian laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas. Selain itu, kepentingan non pengendali ini dihitung berdasarkan nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Hal ini penting karena mencerminkan bagian kepemilikan mereka dalam perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki oleh anak perusahaan setelah dikurangi liabilitasnya. Sehingga secara keseluruhan, pelaporan kepentingan dan pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi bertujuan untuk memberikan transparansi dan menunjukkan secara jelas bagaimana ekuitas dan laba perusahaan dibagi antara pemegang saham mayoritas dan juga minoritas. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir 013. Di sini saya akan melanjutkan bagian penjelasan dari bab 3 ini pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai bagaimana neraca konsolidasi itu setelah adanya akuisisi. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo timbal balik antar entitas induk dan juga anak seperti piutang, utang, dan juga dividen itu harus dieliminasi. Mengapa demikian? Jadi hal ini dilakukan karena saldo tersebut tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal, melainkan hanya antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Jadi, eliminasi ini mencakup piutang dan juga utang usaha, utang lain-lain, serta piutang dan utang dividen yang muncul jika laporan disusun antara pengumuman dan pembayaran dividen anak perusahaan. Nah, baik. Nah, di sini tuh ada bukti atau sebuah bentuk nyata, bentuk neraca yang sudah mengalami akuisisi, neraca konsolidasinya. Di mana di sini ada neraca milik perusahaan induk yaitu POP dan juga perusahaan anak atau SUN, yang dimana perusahaan POP itu telah melakukan investasi sebesar 90% kepada perusahaan anak. Jadi investasi itu dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2016 dan di sini itu ada gambar yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada 31 Desember 2016. Di mana di sini investment insan-nya sebesar 90% itu sebesar 108 yang awalnya itu hanyalah 90. Jadi terdapat kenaikan sebesar 18. Mengapa demikian? Hal itu akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi di sini ada 3 pernyataan yang menjelaskan bagaimana konsolidasi itu terjadi, akuisisinya terjadi. Dari yang pertama, POP acquired as 90% interest in Sun for 90.000 pada 1 Januari 2016. Dan itu yang saya maksud tadi, terjadi kenaikan sebesar 8 karena dilakukan investasi sebesar 90%, sehingga
perusahaan induk itu mendapatkan 90% interest atau bunga di perusahaan anak pada akhir periodenya, pada 31 Desember 2016. Dan di sini juga terjadi the accounts payable of Sun include 10,000 itu diutangkan pada perusahaan induk. Jadi utang yang dimiliki oleh perusahaan anak ini itu diutangkan pada perusahaan induk. Sehingga di sini terjadi ada penjelasannya di bawah itu original investment awalnya pada 1 Januari 2019 itu sebesar 90.000 ditambah pendapatan pada 2016 dari perusahaan anak dikali 90% dari investasinya menjadi 36.000, dari 40.000 itu dikurangi dari pembagian dividen sebesar 20.000 dikali 90% sehingga menjadi 18.000. Dan jika di total menjadi investment account balance-nya pada 31 Desember 2016 itu sebesar 108.000. Nah, di sini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan aset untuk mengidentifikasi aset dan juga nilai goodwill yang ada. Di sini kita langsung pada contoh soalnya aja, dikarenakan ini merupakan materi bab 2, jadi kita karena sudah belajar pada bab 2, jadi kita langsung mengulas soal yang ada pada bab 3 ini. Karena kita sudah paham untuk alur-alur sebelumnya pada bab 2. Jadi soalnya itu, pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan PAM membeli 90% saham biasa dengan hak suara yang beredar di Sun Corporation secara langsung daripada pemegang saham Sun Corporation dengan harga 5.200.000 tunai ditambah 100.000 lembar saham biasa. PAM Corporation senilai $10 dengan nilai pasar 5 juta. Dan juga biaya tambahan untuk kombinasi ini adalah sebesar 200.000. Perusahaan PAM membayar biaya tambahan ini secara tunai sehingga PAM dan Sun harus terus beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak. Karena 10% saham Sun beredar dan dipegang oleh pemegang saham non-pengendali. Sehingga kami memegangkan biaya 200.000 dalam mencatat investasi tersebut. Sehingga kita mencatat transaksinya itu dengan jurnal investment in Sun pada common stock dan juga additional paid in capital. Investment Sun-nya itu sebesar 10.200.000 pada common stock sebesar 10.000, additional paid in capital 4.000 dan juga kas-nya sebesar 5.200.000. Ini digunakan untuk mencatat akuisisi sebesar 90% pada Sun Corporation yang outstanding dengan stoknya 5.200.000 dalam kas dan juga sahamnya sebesar 100.000 milik PAM Corporation yang dicatat dengan nilai pasar atau market value-nya sebesar 5 juta. Selanjutnya, jurnal transaksi yang kedua itu ada investment expense pada kas yang digunakan untuk mencatat additional cost pada combining dengan perusahaan Sun-nya, yaitu sebesar 200 dan kasnya sebesar 200. Nah, di sini kita langsung masuk kepada neracanya. Setelah kita mengisi jurnal transaksinya, mengerjakan jurnal transaksinya, kita bisa membuat neracanya. Dan di sini itu ada neraca milik perusahaan PAM dan juga perusahaan Sun, yang dimana setiap perusahaan itu terdapat nilai buku dan juga nilai wajarnya. Nilai buku itu di sini dituliskan sebagai book value, dan untuk nilai wajar dicatat sebagai fair value. Jadi ketika dilakukan konsolidasi dan diketahui ada nilai aset yang naik dan turun, harus diingat 90% pembelian biayanya itu 10.200. Jadi kalau 100% berarti 10.200 itu dibagi 90%, maka kita akan mendapatkan implied fair value-nya sebesar 11.333. Dan kalau nilai buku atau dari total nilainya itu aset dikurang total liabilitas sebesar 5.900. Maka ada excess atau kelebihan nilai wajar atas nilai buku sebesar 5.433. Karena kita punya data, maka kita mengalokasikan dulu terhadap aset dan juga liabilitas yang mengalami perubahan nilai wajar. Jadi kalau ada sisa, baru kita alokasikan kepada goodwill. Contohnya itu, misal contoh inventories dari nilai bukunya 500, itu kan naik ke 600, maka itu disebut sebagai overvalue. Maka kita menambahkan 100. Dan untuk land atau tanah itu dari 600 ke 800, maka kita tambah 200. Dan seterusnya, kecuali equipment.
dikarenakan mengalami overvalue. Karena nilai bukunya 2.000, sedangkan nilai wajarnya itu 1.700. Maka dikurangi 300. Dan kalau liabilitas itu mengalami overvalue, maka excess allocated-nya positif. Dan oleh karena itu nilai bukunya 1.400 menjadi 1.300. Sehingga di nilai wajarnya maka ditambahkan 100. Selanjutnya itu total excess yang bisa dialokasikan pada net asset itu yang bisa diidentifikasi itu hanya 1.100, berarti dari 5.433 itu sudah dialokasikan sebesar 1.100, sehingga berarti masih ada sisa 4.333 yang belum dialokasikan. Nah, sisanya itu yang sebesar 4.333 itu kita catat sebagai goodwill atau kelebihan nilai aset daripada fair value. Jadi kalau biaya akuisisinya itu lebih tinggi daripada fair value, maka nilai selisihnya itu kita sebut sebagai goodwill. Oke, pada materi ini kita bakal langsung membahas mengenai contoh soal. Jadi materinya adalah amortisasi pada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Jadi di sini ada neraca konsolidasi yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan pada asumsi tentang operasi Pump and Sun selama tahun 2017. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan konsolidasi pada tahun 2016. Nah, ini setahun setelahnya. Jadi income pada tahun 2017 itu ada dari Sun sama Pump. Sun sendiri itu sebesar $800 dan Pump income itu 2.523,5 dolar dan dividen yang dibagi pada Sun and Pump, Sun itu $300 dan Pump itu lebih besar sebesar $1.500. Nah, ini ada daftar amortisasi yang telah disediakan oleh soal. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai soal yang tadi ini adalah lanjutannya. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi Pump di Sun memiliki saldo sebesar $10.501.500 yang terdiri dari biaya awal sebesar $10.200.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar $571.500 dari Sun dan dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sun sebesar $270.000. Pendapatan Pump dan Sun untuk tahun 2017 dihitung berdasarkan konsolidasi. Jadi di sini saya sudah melampirkan dua. Kita mulai bahas dari yang pertama. Jadi pertama-tama kita perlu melakukan adanya pencatatan terlebih dahulu mengenai penambahan pada investment. Nah, di awal kita sudah ketahui bahwa investasi awalnya adalah $10.200.000. Tetapi setelah 1 tahun itu mengalami penambahan menjadi $10.501.500. Hal ini terjadi karena adanya income dari Sun dan penurunan dividen serta amortisasi aset. Nah, kita mulai breakdown dari yang atas. Jadi 90% of Sun report net income 800 itu didapat dari laporan sebelumnya, laporan konsolidasi sebelumnya dan tertulis Sun net income sebesar 800. Nah, anak perusahaan itu berhak mendapatkan 90%. Jadi 800 dari 90% dari 800 adalah 720. Lalu selanjutnya ada Pump 90% share of amortization on overvalue equipment. Itu tuh dia termasuk overvalue asset. Jadi sehingga dia menambahkan investment. Nah, yang dideduk dia itu sifatnya mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena kalau di total dia mengurangi karena dia itu termasuk under value. Nah, kayak inventory, land, terus building. Lalu notes payable dia mengurangi karena dia termasuk overvalue liabilities. Jadi sifatnya mengurangi investment. Nah, setelah di total
ditemukan 571,5 dolar. Nah, itu merupakan pendapatan investasi. Nah, kalau dividen yang diterima sebesar 270.000 dolar itu didapat dari 90% dikalikan 300 dividen anak induk. Itu ada di laporan keuangan, laporan konsolidasi sebelumnya. Nah, lalu dengan yang bawah, di lampiran yang bawah, itu sebenarnya sama aja sama yang atas, cuman dia berbeda cara aja. Oke, jadi pada slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai investment pada induk perusahaan. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai non-controlling interest. Jadi, non-controlling interest sendiri pada tanggal 31 Desember 2016 itu sebesar 1.133 dolar. Nah, ditambah dengan 10% dari Sun Net Income sebesar 80. Nah, 80 ini didapat dari 800 dikalikan dengan 10%. 800 itu ada di 2 slide sebelumnya. Di laporan konsolidasinya itu tertera bahwa Sun Net Income sebesar 800. Lalu dikurangi dengan 10% amortization of excess fair value 2017. Jadi 16,5 ini didapat dari 60 dikurangi 255 sama dengan 165. Nah, 165 ini 90% dari 165 akan dialokasikan pada induk perusahaan sehingga mengurangi. Lalu 10%-nya itu juga akan mengurangi non-controlling investment. Jadi 165 dikalikan dengan 10% sehingga ditemukan 16,5. Lalu dikurangi lagi dengan 10% dari dividen sebesar 30. 30 ini didapat dari 300 dikalikan 10%. Nah, 300 itu ada pada dividen, ada pada laporan keuangan, laporan konsolidasi pada 2 slide sebelumnya. Di situ tertulis bahwa dividen Sun sebesar 300. Nah, sehingga di total itu ditemukan 1,166,5. Jadi, oke, pada slide ini kita akan membahas lanjutan soal dari slide sebelumnya. Jadi setelah itu kan kita akan melakukan penjurnalan. Yang pertama itu ada common stock Sun sebesar 4 dolar, lalu additional paid in capital sebesar 1.000, lalu ada retained earnings itu sebesar 1.000 dan unamortized excess sebesar 5.268. Lalu ada investment in Sun, lalu pada investment in Sun dan non-controlling interest. Jadi unamortized sama common stock itu sudah ada di balance sheet. Kalau unamortized ada di slide sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin, dan non-controlling juga sudah dibahas pada slide sebelumnya. Lalu juga ada penjurnalan land, building, dan goodwill pada equipment dan unamortized excess. Nah, ini dibalik dari yang awalnya ada di debit, sekarang menjadi ada di kredit. Materi selanjutnya ada push-down accounting. Nah, push-down accounting ini adalah metode akuntansi yang digunakan dalam akuisisi perusahaan. Dalam metode ini, aset dan kewajiban yang diakuisisi oleh perusahaan induk akan di-push down atau dialihkan ke dalam pembukuan perusahaan yang diakuisisi dengan nilai yang baru berdasarkan harga akuisisi. Dengan kata lain, setelah akuisisi selesai, perusahaan yang diakuisisi akan mengubah nilai tercatat dari aset dan kewajibannya sesuai dengan harga yang dibayar oleh perusahaan induk. Metode ini memungkinkan perusahaan yang diakuisisi untuk mencatat aset dan kewajiban pada nilai pasar yang baru, yang mencerminkan harga yang dibayar oleh perusahaan induk dalam akuisisi.
Contoh, jika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka perusahaan B akan mengubah nilai tercatat aset dan kewajiban di pembukuan mereka berdasarkan harga yang dibayar oleh perusahaan A dalam akuisisi tersebut. Metode push-down accounting sering digunakan dalam akuntansi perusahaan besar atau dalam akuisisi yang melibatkan perubahan signifikan pada struktur keuangan perusahaan yang diakuisisi. Materi yang selanjutnya ada preparing a consolidation balance sheet worksheet. Adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menggabungkan laporan keuangan dari perusahaan induk atau parent company dan anak perusahaan atau subsidiary menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Worksheet ini digunakan sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tanpa memindahkan informasi secara langsung ke dalam buku besar perusahaan induk. Langkah-langkah umumnya ini itu ada yang pertama pengumpulan data. Ini mengumpulkan data neraca perusahaan induk atau anak yang ingin dikonsolidasi dan pastikan data keuangan keduanya sudah mencakup periode yang sama dan telah diaudit. Yang kedua ada penyusunan worksheet. Ini itu membuat worksheet yang berisi kolom untuk masing-masing perusahaan. Yang kedua ada identifikasi investasi perusahaan induk. Ini menentukan nilai investasi perusahaan induk pada anak perusahaan. Biasanya ini akan tercatat sebagai investment in subsidiary pada neraca perusahaan induk. Dan yang keempat ada penyesuaian untuk transaksi intergroup. Ini itu mencakup transaksi atau saldo intragroup seperti piutang dan utang antara perusahaan induk dan anak perusahaan serta pendapatan dan biaya yang timbul dari transaksi. Yang kelima, ini ada penyesuaian nilai aset dan kewajiban. Ini menyesuaikan nilai aset dan kewajiban anak perusahaan sesuai dengan harga akuisisi atau nilai pasar yang wajar pada saat akuisisi. Yang keenam, ada penyusunan kolom konsolidasi. Ini menyusun laporan kolom konsolidasi ini akan mencerminkan agresi atau penjumlahan antara perusahaan induk dan anak perusahaan setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini termasuk menghapus investasi dan menyesuaikan nilai aset kewajiban anak perusahaan sesuai dengan nilai pasar wajar pada saat akuisisi. Yang ketujuh ada perhitungan goodwill. Ini itu jika perusahaan induk membayar lebih dari nilai ekuitas bersih anak perusahaan, maka selisih ini akan dicatat sebagai goodwill dalam laporan keuangan konsolidasi. Goodwill ini harus disesuaikan dengan worksheet. Yang kedelapan ada rekonsiliasi ekuitas. Rekonsiliasi ekuitas ini antara ekuitas anak perusahaan dengan nilai yang tercatat pada perusahaan induk, termasuk penyesuaian nilai tercatat investasi pada anak perusahaan. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan konsolidasi. Setelah penyesuaian dilakukan, hasil akhirnya adalah laporan neraca konsolidasi yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas gabungan dari perusahaan induk dan anak perusahaan.